Bagaimana saya bisa berusaha untuk lebih meneladani Tuhan dalam tindakan dan sikap saya? Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Saya ingin mengundang Anda untuk merenungkan kehidupan Santa Louise di Marillac, salah satu pendiri The Company of the Daughters of Charity of Santo Vincent de Paul. Hidup dan kekudusan Santa Louise de Marillac terbentuk dari penderitaan selama puluhan tahun. Lahir di Prancis, Louise kehilangan ibunya ketika dia masih kecil, dan ia kehilangan ayahnya ketika ia berumur 15 tahun. Dia ingin menjadi biarawati, namun tidak didukung. Pernikahan pun segera diatur. Louise merawat suami tercintanya melalui sakit yang panjang hingga suaminya meninggal dunia. Louise beruntung untuk memiliki konselor yang bijaksana dan perhatian, Francis de Sales dan Uskup Beli, Prancis. Namun, mereka tidak dapat selalu ada untuknya. Tapi dari doa dan refleksi yang mendalam, dia mengerti bahwa dia akan bekerja di bawah bimbingan orang lain yang belum ia temui. Orang itu adalah Imam Suci Pastor Vincent, yang akan dikenal sebagai Santo Vincent de Paul. Awalnya, dia enggan menjadi pembimbingnya, karena ia sibuk dengan Confraternities of Charity. Anggotanya adalah Aristocratic Ladies of Charity, yang membantunya merawat orang miskin, dan menjaga anak-anak terlantar. Namun para wanita itu juga sibuk dengan permasalahan dan kewajiban mereka sendiri. Pekerjaannya membutuhkan lebih banyak pelayan, terutama orang-orang yang merupakan petani itu yang sendiri, dekat dengan orang miskin dan mampu memenangkan hati mereka. Setelah sekian lama, akhirnya Vincent de Paul menyadari bahwa Louisa adalah jawaban atas doanya. Dia memiliki kekuatan fisik dan daya tahan yang baik, walau memiliki kesehatan yang buruk. Dia mengirim Louisa dalam misi, di mana dia bisa mengajak 4 wanita muda dan sederhana untuk bergabung bersamanya. Rumah sewanya di Paris menjadi pusat pelatihan untuk pelayanan orang sakit dan miskin. Pertumbuhan The Daughters of Charity begitu cepat, sehingga membutuhkan aturan, di mana Louisa sendiri yang membuatkannya, dengan bimbingan Vincent de Paul. Santo Vincent de Paul berkata, bahwa dia tidak pernah membayangkan memulai komunitas baru. Tuhanlah yang membuat semua ini. Biaramu akan menjadi rumah orang sakit, ruanganmu, ruangan sewamu, kapelmu, gerejamu, biaramu, jalanan di kota, lorong rumah sakit. Bertahun-tahun kemudian, Vincent de Paul akhirnya mengizinkan 4 wanita tersebut mengambil kaum untuk kemiskinan, kekudusan dan ketaatan. Butuh beberapa tahun sebelum Roma secara resmi menyetujui Daughters of Charity dan diletakkan di bawah kongregasi Vincent. Louisa sibuk membantu dimanapun ia dibutuhkan, meskipun kesehatannya buruk. Dia melakukan perjalanan ke seluruh Prancis, membangun anggota komunitasnya di rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga lainnya. Ketika ia meninggal pada 15 Maret tahun 1660, kongregasinya memiliki lebih dari 40 rumah di Prancis. 6 bulan kemudian Vincent de Paul meninggal dunia. Paus Pius ke-11 mengkanonisasi Santa Louise de Marillac pada tanggal 11 Maret tahun 1934. Pada tahun 1960, Santo Paus Yohanes yang ke-23 mendeklarasikannya sebagai pelindung pekerja sosial. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Dalam bacaan Injil ini, Yesus mengubah gagasan umum bahwa kita hanya harus mencintai mereka yang mencintai kita kembali. Yesus malah memanggil kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Apa yang membedakan kita orang Katolik dengan yang lain? Yang membedakan kita adalah rahmat, bagaimana memperlakukan orang lain tidak sebagaimana layaknya mereka diperlakukan, tapi dengan cara bagaimana Tuhan ingin mereka diperlakukan, dengan cinta kasih dan belas kasih. Firman ini menunjukkan
bahwa mengasihi musuh bukanlah beban, tapi jalan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mengasihi orang lain, bahkan mereka yang tidak bersyukur dan egois terhadap kita, harus ditandai dengan kebaikan dan belas kasih yang sama dengan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Doa kita untuk mereka yang menganiaya kita akan mematahkan kekuatan balas dendam dan melepaskan kekuatan kasih untuk tetap berbuat baik dalam menghadapi kejahatan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi mereka yang menyakiti kita atau yang berniat buruk kepada kita? Dengan Tuhan semua hal mungkin. Ia memberikan kekuatan dan rahmat kepada mereka yang percaya dan menerima karunia Roh Kudus. Cintanya mengalahkan semua, bahkan rasa sakit kita, ketakutan kita, dan kekecewaan kita. Hanya salib Yesus Kristus yang dapat membebaskan kita dari kuasa kedengkian, kebencian, rasa balas dendam. Memberi kita keberanian untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat terakhir memberikan standar yang tinggi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mendorong orang percaya untuk meneladani belas kasih dan kasih sayang Tuhan dalam semua aspek kehidupan mereka. Terjemahan asli dari kata sempurna dalam bahasa Aram adalah kepenuhan atau keutuhan, tidak kekurangan hal yang penting. Tuhan memberi kita hadiah yang baik dalam Yesus Kristus, agar kita tidak kekurangan apapun yang kita butuhkan untuk melakukan keinginan Dia dan untuk hidup sebagai anak-anak-Nya. Ia meneguhkan kita dengan kasih-Nya, belas kasih dan rahmat-Nya untuk mengikuti jalan-Nya. Tuhan memanggil kita ke tingkat pemuridan yang lebih dalam, yang membutuhkan pengampunan, serta kasih sayang dan kemauan untuk mengasihi, bahkan mereka yang sulit untuk dikasihi. Ini adalah ajakan untuk bertindak, mendesak kita sebagai umat Katolik untuk menghayati ajaran Injil dengan menyampaikan kebaikan dan kasih sayang kepada semua orang terlepas dari tindakan mereka terhadap kita. Santa Louise de Marliac adalah bukti bahwa terlepas dari latar belakang atau keadaan kita, jika kita terbuka pada Tuhan dan kehendak-Nya, kita bisa diisi dengan kasih dan hidup kita jadi lebih bermakna. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih dan berbelas kasih, kami merayakan dengan gembira iman dan karya Santa Pelindung kami, Santa Luisa de Maria. Nyalakanlah dalam diri kami api cinta kasih-Nya, kegigihan keyakinan-Nya, dan kelembutan pelayanan-Nya untuk yang paling membutuhkan. Satukanlah kami ke dalam cahaya kehadiran minus-Mu, dan bantulah kami agar percaya pada kekuatan Roh-Mu. Bawalah kami semakin dekat dengan-Mu, yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Yesus Raja Maha Rahim, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.